Ceritanya tentang induk kecil dan mbahnya. Si induk kecil bertanya kepada si mbah, "Mbah, si mbah kan lahirnya zaman aku ini lah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adi Amsa di acara podcast setengah jam. Oh, biar lebih asik kayaknya lepas inilah. Biar lebih terkenal. Dan senang sekali di podcast setengah jam hari ini saya kedatangan tamu konco lawas. Lawas tenan. Mau bilang tahun yo. Siapa dia? Dia ini di tahun 2019 sering muncul di televisi, bahkan menjadi salah satu pemenang ya sebuah acara Ruang Guru. Nanti kayak apa pemenang, kayak apa menang di mana, tapi ini sangat inspirasional. Dia orang Bantul sebenarnya dan sudah meninggalkan kota Yogyakarta ke sebuah kota di Palembang. Bagaimana dia? Kita akan lihat profil berikut ini. Kita lihat. Ya, Assalamualaikum. Suaramu ragani loh. Kan biyen ngono ae. Alhamdulillah. Ya, Saya perlu memanggil siapa ini? Masihkah kau bernama Inuk atau siapa? Nama lahir kan sampean kenal saya itu kan Slamet Nugroho. Slamet Nugroho. Nah, kalau sudah di ibu kota kayaknya diganti nama Met gitu kayaknya nggak kejual kayak gitu. Iya, iya. Oki orang dulu bilang. Jadi saya pakai nama Pak. Inuk ya. Saya Mas Induk atau Kak Inuk. Kak Inuk kayaknya lebih asik. Saya juga kadang-kadang dipanggil Kak Adi. Oh gitu ya. Tadi pakai nama Adi Angsa. Dulu Adi Angsa, kita ya? pernah podcast sama Eko Bebek. Oh. Sama Eko Bebek dan saya Adi Angsa. Ya, kayak ini meninggalkan kota tercinta Yogyakarta pada saat itu, tujuan ke jauh nun jauh di sana itu apa sih sebenarnya? Aduh, kalau Kita ngobrol dulu sebentar ya tentang masa lalu nih ya. Reunian ini. Lihat Wah. itu saudara. Iya, artinya saya 2005 kayak meninggalkan kota Jogja. 2005. 2005 ini 2021 jadi sudah 16 tahun Ya. saya hijrah ke kota Palembang, pindah ke kota Palembang. Itu alasannya klasik waktu itu kan. Jadi kuliah, sudah selesai kuliah, mau jadi apa bingung kan. Anak-anak muda sing idealis waktu itu mau jadi apa gitu ya. Ya, Tapi ada momentum, momentum. Pemirsa, Mas Induk ini orang yang sangat idealis banget. Dia dulu demonstran. Itu 98. Turun ke jalan. Iya, meruntuhkan rezim Soeharto. Ada 3 tuntutan waktu itu. 3 tuntutan. 1, turunkan Soeharto. Turunkan Soeharto. 2, Soeharto harus turun. Iya. 3, Soeharto turun harus. Itu loh, ciri khasnya Induk itu selalu begitu. Dan idealisme itu dibawa sampai ke Palembang, atau justru karena idealisme itulah akhirnya kau pergi meninggalkan enggak, kota sebenarnya Jogja. bukan pada tataran idealis. Saat itu kan ya kuliah, kemudian saya di Solo. Ya. Kemudian Solo saya tuh ngajar jadi guru. Kayaknya Jadi memang kalau orang-orang senang itu ya, jadi apa? Oh, jadi guru gitu. Ya. Ibu saya bangga banget. Zaman itu emang guru itu salah anakku jadi satu guru. prestisius ya. Ya, tapi ditanya sama tetangga, guru apa Bu? Nganu ngajar di SMA pun mana? Bukan SMA. Terus ngajar SMP. Mboten SMP. Loh, di SD Bu? Enggak. Anak saya itu ngajar TK. Bayangkan. Nah, Waktu itu demonstran di garda terdepan, Wus. gondrong siapa Pak lulus kuliah jadi guru TK. guru Seorang laki-laki mungkin pertama ning Solo nih dengan Jawa blegur Tengah sing itu. koyo ngene iki. Agak guru TK. Jadi seorang laki-laki Ya, mungkin ya. iya seorang pria pertama yang jadi guru TK di Solo. Saya ngawali karir dari guru TK. Jadi di tahun berapa waktu itu 2002, 2003 itu saya sudah ngajar TK. Ya, Itu sering saya sampaikan. sebentar saya cut dulu ini. Ini tentang guru ini satu hal yang sangat menarik karena ternyata guru yang di tahun 2005 tadi ya, atau di tahun 2002 saya lulus kuliah 2002 dari itu, UNS. ketika menyebut guru TK membuat mungkin orang terhenyak gitu ya. Ternyata beberapa tahun kemudian di 2019 beliau menjadi seorang inspiring teacher. Ya kan? Di ruang guru dan menjadi sorotan nasional itu ya. Iya, Pak? di sebuah
Apa itu tadi acara aplikasi itu? bimbel Ya. bimbingan ya, belajar untuk tingkat nasional ya ada aplikasi itu Iya. ya, ada Ruang Guru Ruang Guru. menyelenggarakan sebuah kompetisi Indonesia Teacher Prize. Indonesia Teacher Prize. Kebetulan saya mendapatkan juara pertama untuk kategori inspirasi dan motivasi. Jadi Masya Allah. memberikan ya inspirasi dan motivasi Ya. untuk anak-anak kayak Untuk gitu. anak-anak. Dan itu diapresiasi ya, luar biasa oleh Alhamdulillah netizen dan semua dapat pemerintah. hadiah ya, untuk anak istri. Dan makin membuat Kak Inuk ini terkenal di mana-mana. Jadi Sebenarnya bukan yang dicari, bukan pada terkenal apa-apanya itu ya, bukan hadiahnya pasti. Tapi enggak itu bonusnya saja kan. tapi idealisme itu selalu ada kan, yang tadi di bawah itu tentang Indonesia ini loh. Ya pasti. Itu yang pasti. aku suka. Yang luar biasa itu kan ini yang kadang menjadi keprihatinan Iya. seorang Inuk kayak gitu Iya, kan iya, dari waktu ke waktu saya ngajar, saya melewati Indonesia itu ternyata luar biasa. Oh, ya, ini menarik. Saya hidup dalam banyak komunitas, saya pernah ngajar di tengah lingkungan etnis orang Arab nih, dari Solo nih. Ya. Kemudian saya masuk ngajar di etnis orang-orang Tionghoa macam di Palembang kayak gitu. Kemudian banyak sekali yang dengan bermacam-macam ya, ada yang latar belakang itu kehidupan yang bermacam-macam. Bermacam-macam sara ya. Nah, tapi ketika kita ngomongin itu nanti aduh kok isu yang sangat mudah digesek itu kan hal yang seperti itu. Ya. Ini sama ini nanti kok melu wong apa Cina gitu ya, ngajari anak Cina ini melu ini wong itu. Tapi itulah kekayaan Indonesia dan ini adalah sebuah apa ya, yang sesuatu yang luar biasa maksudnya. Ini yang harus dipelihara. Nah. Maksudnya tidak hanya dipelihara, dijaga, tetapi juga ini sebuah kekuatan yang banyak negara itu nggak punya. Kita itu dari rambutnya lurus, kulitnya putih sampai keriting hitam, matanya merem juga ada. Ada di sini. Dan itu harus menjadi kekayaan potensi untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu kan. Setuju. Bukan menjadi malah justru perpecahan di antara itu. Yes. Dan seorang Kak Inuk yang mengajar, mendidik atau ya apalagi ketika di level yang TK ya, TK. Tentu ini kan keresahan itu muncul atau idealisme tentang Indonesia yang beragam itu hadir. Lalu bagaimana tuh bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa nak, kamu tuh di Indonesia loh. Kamu tuh punya teman mungkin bernama Kuan Celin atau Cui Lanseng. Limbanpit zaman dulu ya tak gojekan kok yang mana tuh. Gitu. Saya pernah punya teman SD namanya Giarto ya, tapi itu nama Jawanya. Nama Jawa. Tapi sebenarnya dia orang-orang etnis itu. Dan kalau balik ke mana? Kita pernah ngalami masa suram 98 ketika teman-teman kita etnis itu di zaman itu kan ada sampai lari ke betul saking takutnya itu ya. Tapi ternyata teman-teman yang seperti ini ya, yang kemudian bisa ngangkat derajatnya Indonesia kalau lomba-lomba apa betul. Pertandingan apa di luar negeri itu kan mereka yang selalu membawa nama baik Indonesia dari badminton dari lain sebagainya. Iya. Ada Lim Swee King ya kalau badminton. Rudy Hartono. Iya. Itu kan teman-teman yang mohon maaf kadang kita ngomongnya apa kayak gitu ya, Cino apa kayak itu, padahal itu Indonesia. Jadi itu fakta ya, itu sejarah yang perlu kita kenal. Dan balik lagi kalau ke idealis saya tadi, sebenarnya saya bukan wong sing idealis, cuma saya pengen melihat gimana sih kalau melihat ada gambaran nih sebuah sekolah, iki motone rada merem. Ini melek, mereka bermain cengkrama. Mereka itu polos loh, anak-anak yang masih polos, nggak ngerti apa-apa, jujur kayak gitu. Bisa bermain bersama-sama. Tapi kita orang dewasa ini, kadang-kadang sedikit saja salah, sedikit saja gontok-gontok. Aduh, aku nggak pernah habis pikir. Saya pengen kita itu kayak anak-anak. Iya, ke pas saya ngajar TK itu kan, mereka agamanya opo, mereka sekolah mana. Tapi bisa bermain dengan asik kayak gitu. Saya banyak belajar dari situ ketika saya ngajar, kayak gitu. Dan namanya Michael, main sama si Yusuf, gitu ya. Asik kayak asik gitu. Aja ya. Jadi lebih ke sana. Dan karena saya ini kan ngajar, tapi kemudian kalau spesifiknya kan ke dongeng. Ini dia.
ke dongeng lewat cerita. Jadi saya banyak menyampaikan hal-hal mendidik karakter anak ini lewat medium dongeng, medium cerita. Metode dongeng ya. Jadi seperti di Palembang ketika 2005 saya pindah ke kota Palembang. Ya. Itu belum ada, waktu itu belum ada kurikulum pendidikan berbasis karakter. Saya mulai di sebuah sekolah swasta, National Plus, sekolah bilingual. Kami memulai, ada pelajaran namanya karakter building. Karakter building. Saya ngajar karakter building itu. Jadi bagaimana ya membangun sebuah karakter anak. Ngenalin dari dasar anak-anak itu dari bagaimana sejak dini, dari antri, kemudian nilai-nilai toleransi. Ya. Nggak hanya kemudian ngomong saja, kita kan selalu selama ini ngomong pinter toleransi apa-apa, tapi ning faktanya prek ngerti apa-apa kayak itu salah situ aja itu. Ada. Tapi sekolah kecil kita tanamkan tuh cerita-cerita yang dan itu dengan dongeng. Banyak dongeng-dongeng yang kemudian inspirasi. Dan Indonesia itu kaya loh dongengnya itu. Dongeng kita itu luar biasa indah, banyak. Cuma memang karena kita pernah dijajah selama ya sama Londo sama Belanda. Jadi ada faktor-faktor dongeng yang kemudian dikubah kemudian untuk ngebuat dongeng-dongeng kita itu jadi apa ya? Jadi kayak pesanannya penjajah gitu. Jadi ya kita saya masih ingat betul. Kecil itu yang namanya dongeng itu selalu bukan dibacakan, diceritakan, didongengi sama bapak kita. Ibu saya yang sekarang banyak kan teman-teman ini. Mungkin ini aja jadi saya mau pengen kampanye juga nih untuk teman-teman ayah-ayah muda, para ibu-ibu muda, teman-teman kita yang sepantaran yang sudah masih punya yuk kita cerita ke anak-anak kita. Sebenarnya bukan pada nilai-nilai ceritanya tapi kedekatan antara bonding antara anak, kekuatan cinta, emosi kita, hati kita ke anak itu kena di situ. Sentuhannya lewat cerita, tidak usah lama-lama. 3 sampai 5 menit mau tidur gitu ya. Kita kan ingat. Zamannya saya dulu mbahku itu kalau mau tidur, "No, sini. Injak-injak simbah dulu." Pas mulai simbah gitu, mulai injak sini. "Mbah, ya aku ita tapi dongengi Mbah ya." Kata induk kecil itu. "Oh iya, cepet dah." Naik ke punggungnya Simbah, injak-injak, Simbah langsung mulai bercerita. Banyak cerita dikisahkan. Cerita apa ya nak ya kami? Kemarin cerita Joko Tingkir Mbah. Oh iya Joko Tingkir. Ada kerbau itu masuk ke alun-alun. Kerbaunya itu ngamuk. Tidak ada satu orang pun yang berani sama kerbau itu. Terus Mbah, tapi ada seorang pemuda yang gagah. Dia itu bisa jinakkan kerbau. Kerbau semua ngamuk, tambah ngamuk. Loh, kok tambah ngamuk, Mbah? Kata saya masih kecil. Pada saat itu ya. Rasa penasarannya luar biasa. Iya, lah di dalam kupingnya kerbau itu dimasukin semut sama si pemuda itu. Wah, hebat banget si pemuda itu, Mbah. Namanya, Mbah. Nama pemuda itu Joko Tingkir. Nah, nanti suatu saat Joko Tingkir itu yang akan jadi Raden Sultan Hadiwijaya. Banyak sejarah sih, Mbah, cerita sejarah. Dan itu terus teringat. Ya. Dekat itu kan kemudian pesan-pesan moral yang disampaikan Mbah kita. Itu masuk. Kenapa kita senang? Karena ada pesan-pesan moral yang disampaikan tanpa kita merasa digurui. Itu nah, yang sekarang itu kan kita selalu dekat sama anak nih, ngomong banyak, tapi kesannya kemudian menggurui. Nggak boleh ini, nggak boleh. Sayang, sudah belajar belum? Kamu harus belajar gini supaya pandai. Kalau nggak pandai nanti gini. Sini masuk dulu, jangan main game terus. Ya Allah, bla 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 bla. Dan Mas Induk, ketika dongeng dijadikan sebuah media untuk penanaman karakter pada anak ya, yang ini kan sebenarnya yang dulu juga sudah pernah ada dan hilang. Apalagi di zaman sekarang gadget ya, gawai itu begitu dekat sekali dengan anak. Anak TK udah pada pegang-pegang ya kan. Bahkan sebelum TK, pernah sekolah sebelum TK itu udah pada pegang. Saya di rumah udah pegang. Artinya ini media dongeng, media kisah untuk penanaman itu luar biasa untuk Indonesia. Nah,
saya ingin lebih kita coba zooming lagi tentang Indonesianya tadi. Kan kita sudah mengawali bahwa Indonesia ini penuh dengan etnis, penuh dengan budaya. Yes. Ketika itu ditanamkan melalui dongeng, itu menjadi lebih mudah atau seperti apa kepada anak-anak ini? Dongeng yang terkait dengan kebinekaan mungkin ya, itu ada etnis. Oh iya pasti. Jadi anak-anak kita tahu dari SD, kita kan ngerti. Saya SD, saya tahu cerita legenda terjadinya Danau Toba. Ya. Bagaimana si Toba kemudian dia menemukan ikan ya. Ikan itu kemudian dia bawa pulang, ternyata ikan itu berubah menjadi seorang perempuan, perempuannya diperistri sama Toba. Kemudian perempuannya minta Toba untuk tidak ngomong bahwa dia punya anak nih, namanya Samosir. Dijanjiin sama si perempuan yang udah jadi istri, jangan katakan ke siapapun kalau ikan itu dari ibunya itu adalah ikan. Tapi lama-lama itu belajar dari guru saya, menyampaikannya dengan bahasa Batak gitu. Oh, iya. Dia bercerita, "Hai kau Samosir." Samosir itu kan diminta sama ibunya untuk nganterin makanan. Makanan dari nasi, suruh Samosir, keluarlah kau, antarkan bekal ini untuk bapak kamu yang ada di ladang. Berikan makanan ini untuk dia, Samosir. Samosir membawanya. Tapi di tengah jalan panas, Samosir makan itu, bapaknya marah. Bah, apa yang kau berikan ini, Samosir? Katanya kau mau memberikan bekal, ini kosong. Marah, kemudian ngomong, dasar kau anak ikan. Samosir lari, kemudian ngadu sama ibunya. Mamanya, bundanya, ibunya ya. Ibu, bapak bilang aku ini anak ikan. Sampai kemudian larilah si perempuan itu, si Toba ternyata nggak memenuhi. Itu saya kelas 2, kelas 3. Bapak guru saya menyampaikannya, ada guru namanya Pak Marsudi. Iya. Saya dulu sekolahnya di Kanisius, malah dari SD Kanisius. Di SD Kanisius, meski saya Muslim, tapi SD itu di Kanisius. Dia menyampaikannya dengan yang luar biasa. Dengan logat Bataknya. Dengan logat Bataknya gitu. Itu saya terinspirasi sampai sekarang. Iya. Jadi saya mengenal Indonesia, enggak cuma di Jawa saja. Orang mung basa Jawa. Orang mung basa Jawa. Logat ya orang mung logat Jawa. Ada kayak gitu. Dan kemudian seiring waktu kenal cerita yang lain-lainnya. Banyaklah di Lombok itu ada cacing itu yang legenda Gulele itu ya, putri Nyai Lele apa kayak gitu ya. Itu ada di situ. Kemudian banyak cerita-cerita yang itu keren ya. Di Padang ada si Malin Kundang, ada di Jakarta, di Betawi kita ada si Jampang, ada si banyak, kita punya pahlawan, punya cerita-cerita yang sangat menarik, dan itu kekayaan kita. Iya. Luar biasa. Pokoknya sugih lah Indonesia. Nah, kita harus rawat bener yang banyak ini, jangan kemudian sama bicara yang diajak kemudian etnis, belum ada agama tertentu, karena ya banyak di tempat kita ini hanya didominasi sama Muslim saja ataupun Kristen saja, ataupun ada teman-teman di Bali legenda cerita tentang calon narang yang kita orang Jawa tahu. Ya, betul. Dan sebenarnya ada program dari pemerintah. Kebetulan saya sering jadi juri nih lomba bercerita. Karena akhirnya buka rahasia dia juga. Siapa dia sebenarnya? Jadi orang yang lomba bercerita di provinsi, kemudian di tingkat nasional. Itu kan ngumpulin anak-anak seluruh Indonesia. Membawakan ceritanya dari daerahnya masing-masing. Sebuah kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Dengan dialek bahasanya masing-masing. Dan 34 anak ini kalau kumpulkan jadi satu buah cerita yang indah sekali ya. Saya sering mendampingi anak-anak ini lomba, kemudian di Jakarta bawa cerita dari Palembang. Saya ketemu anak dari Papua bawa cerita tentang Papua. Ya, tadi saya kan juga mengulik menyampaikan tentang gadget, gawai, dan juga tayangan-tayangan dari luar negeri ya. Ya, banyak sekali. Bahkan kalau anak zaman sekarang nih, kalau anak-anak muda-muda kayak yang lagi jadi operator ini, dia lebih ngerti, bukan Doraemon dari zaman kita ya. Mungkin lebih ngerti
apa One Piece kali ya. Serialnya nggak selesai-selesai itu ya sampai sekarang itu. Dan akhirnya orang bergeser kepada tayangan itu. Apakah itu berupa anime, video kah, dan sebagainya. Mungkin ini memang nggak bisa sendirian ya. Artinya para pendongeng nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi harus dengan berkolaborasi berjamaah untuk bersama-sama, tidak hanya kemudian jadi tanggung jawabnya para pendongeng, pencerita, penulis cerita dan lain sebagainya. Mestinya semuanya bergandengan tangan untuk sama-sama mengangkat Ini Indonesia. sebenarnya kan sudah ada dibuat kayak di beberapa, kalau boleh kita nyebut ada merek judul kayak si cerita tentang siapa Nusa Raya, Nusa dan Rara, Nusa dan Rara kayak gitu kan dia menjangi Upin dan Ipin sudah mulai masuk ke sana, dan saya sangat yakin percaya dengan potensi anak-anak muda kita adik kreatif itu. Gambar untuk animasinya itu kan luar biasa. Cuma kadang-kadang ini yang ini juga harus ada rasa apa ya, legowonya dari yang sepuh-sepuh itu untuk ngasih kesempatan juga untuk anak-anak muda ini biar betul. Ini nanti yang kita yang sudah sepuh-sepuh itu kadang-kadang masih pakai frame yang lama ya, old itu ya. Apa sementara yang ini sudah kemajuan teknologi sudah luar biasa. Betul. Jadi dibuat mereka biarlah kita kasihkan kebebasan tetap harus dengan dipantau gitu. Anak-anak muda kita untuk berkreasi. Bikin apa? Serial cerita yang Indonesia banget. Iya betul. Saya pernah di yang tadi di tempat saya juara tadi, saya membuat ada cerita, ada tokohnya tuh 5 itu dari mewakili bermacam-macam etnis kayak gitu. Kemudian bermewakili 5 ya agama yang ada di tempat kita, dan mereka bergaul di sebuah kampung itu tanpa kemudian, tapi dibuatnya tuh sangat soft gitu, jadi dia tidak akan kentara. Kalau yang selama ini kan kadang-kadang kita ngebuatnya jadi kayak aduh kelihatan banget ya itu ya. Ini kayak dipaksa-paksakan untuk apa cerita atau apa itu lewat medium. Kali ini aku jadi pengen challenge nih. You kan expert ya di dongeng, bermain karakter, dengan satu orang bisa punya banyak karakter. Aku pengen challenge you nih. Ente isora gawe saat ini beberapa 2-3 menit lah bikin sebuah monolog, ya nggak? Obrolan seseorang dengan bukan monolog ya, obrolan ada tokoh ini gitu kan. Tentang Presiden Indonesia 2024. Wah, itu tantang gue saiki. Sing kaya opo ngono lho. Mau dari perspektifmu sendiri. Dari Facebookmu aku Masya Allah ini luar biasa. Aku bisa menyelami di mana kita saat itu malam-malam lagi rekaman gitu ya, di saat belum ada gadget. Itu membekas sekali di hatiku. Kau menjadi salah seorang yang memiliki warna dalam kehidupanku. Ya. Itu bikin baper gitu. Saat ini saya akan menantang sahabat lama saya ini dengan profesi dia seorang pendongeng, pengkisah, narator tentang bagaimana pemimpin Indonesia 2024. Kita lihat. 2024 ya. Iya. Inuk, silakan Inuk. Ceritanya tentang induk kecil dan mbahnya. Si induk kecil bertanya kepada si mbah, "Mbah, si mbah kan lahirnya zaman, aku ini lahir zaman Presiden Soekarno, menikah zaman Presiden Soeharto. Terus mbah, sekarang ini zamannya Presiden Jokowi, mbah, enak mana mbah? Zamannya Presiden Soeharto apa zamannya Presiden Jokowi?" Si mbah saya menjawab, "Ya mesti enak zamannya Soeharto." "Loh, kok enak zamannya Soeharto loh, Mbah? Enak zamannya sekarang." "Zamannya Soeharto, Mbah Bu Putri masih perawan." Jadi penak. "Oh, bukan itu, Mbah, maksudku. Kalau zaman sekarang sama nanti, Mbah, 2024, terawangannya si Mbah seperti apa?" "Kalau zamannya 2024 nanti itu, pasti presidennya itu seorang yang dia kalau ngomong berapi-api. Untuk tidak hanya pada satu etnis saja, pada satu agama saja, tapi bisa merangkul seluruh Indonesia ini. Ya tak? Mbahmu ini wong Jawa, tapi seneng sama gadis Tionghoa. Nanti presidennya itu yang bisa mewadahi itu. Nggak hanya kemudian seneng cuma sebelah-sebelah, kemudian ini haram, ini nggak boleh, ini no." Ini penerawangannya si Mbah loh. Wah, saya bilang, berarti lebih penak Mbah ya? Iya, lebih penak zamannya itu Soeharto terus sama zamannya nanti
pasti zaman 2024 itu di mana sih Mbah bisa ketemu pemimpin yang seperti itu. Neng, apa sih Mbah masih menangi? Masih bisa hidup sampai itu? Ya enggak tahu. Tapi kita akan ketemu pemimpin seperti itu. Dan sudah siap sekarang. Oke. Iya. Asik nih ya kalau ngobrol sama orang seniman itu bebas ya. Nah, itu yang aku suka. Nah, kayaknya di Gelora nih ya kita ngobrol tentang Gelora. Iya. Masuk Masuk ke Gelora nih. Ya, oke. Gelora kan punya cita-cita nih ya, Oke. ketuanya kan Bapak Anies Mata ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Yes. Dan itu saya sebagai ketua DPD Kabupaten Sleman juga menyampaikan ini bukan sebuah sekedar omong kosong, tapi Yes. memang sebuah cita-cita besar. Sebenarnya pada awalnya ingin menyampaikan bahwa Indonesia kau tuh punya potensi besar, seperti tadi etnisnya begitu banyak ya, potensinya begitu. Kamu ini Indonesia ini negara besar. Ayo capai cita-cita besar. Nah, di awal ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia bahwa kita ini orang besar dan harus menjadi besar di dunia, menjadi contoh. Saya kepikiran tentang dongeng ini menjadi salah satu tools ya kan untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Dari perspektif pendongeng kayak apa sih 5 besar dunia itu? Yes. Kita tentu ingat founding father kita, Nah, Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno. Bagaimana kemudian orang-orang negara-negara lain kemudian ada NATO itu umpel ke kita semua, That's right. kita semuanya. Dari situ sendiri kan kita sebenarnya bahwa kita yakin bahwa kita tuh punya sumber kekayaan mineral kita, hutan kita, Ya. laut kita luar Ya. biasa, orangnya gotong royongnya, Ya. semangatnya itu kita punya. Ya. Cuma yang kita nggak punya itu kadang-kadang kita ini mohon maaf nyon sewu, kadang-kadang ketemu pemimpin yang kurang bisa ngena. Insya Allah kalau dipimpin dengan pemimpin yang tepat, apa potensi yang ada kita itu, insya Allah kita akan jadi benar. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit saran ya, para pendongeng ini memberikan tekanan-tekanan atau bukan tekanan ya, pesan-pesan kepada para anak didiknya, pada anak-anak Indonesia yang nanti 20 tahun ke depan dia akan menjadi pemimpin di negeri ini. Sampaikan itu bahwa Indonesia ini punya 5 besar dunia. Bahkan mungkin ketika jadi 5 besar dunia, kita udah masih ngalami pora ya kalau Simbah 5 loh. Semoga istilah paling tidak kan anak kita lagi. Semoga ya amin lah, semoga masih Iya. kebangkitan Indonesia nanti dua pemimpin. Pengennya bahkan nek wong dongeng sinau nang Indonesia. Nah, Wah, ngono to. Ya paling tidak Sinau gotong royong kene Indonesia. Ngono to ndelok nang Indonesia gotong royong luar biasa. itu yang kemudian harus. Saya berharap bermimpi 20 tahun yang akan datang itu semangat gotong royong itu masih ada. Iya, selalu ada. Dan mungkin kami para pendongeng ini juga menyampaikan pesan-pesan moral ke anak-anak itu lewat kayak gitu. Punya kan hanya sekedar hafalan, tapi membangun daya kritis anak lewat cerita-cerita, membangun karakter anak lewat cerita-cerita. Mereka akan banyak bertanya, mereka akan merasakan luar biasanya Indonesia. Zaman awake dhewe iki nonton film perjuangan ku asik yo. Yo nonton teman-teman Janur Kuning. Janur Kuning itu kan tontonan yang membuat kita semakin bangga dengan kayak gitu kan. Indonesia ya. Kita munculkan lagi seperti itu. Anak-anak tuh lihat film itu gelora patriotismenya itu bergelora gitu. Nah, gitu kan jadi aku suka kata-kata itu. Bergelora kayak gitu kan. Jadi, dulu bahkan dulu itu kayak film yang kita tunggu-tunggu ya di zaman kecil kita. Nonton film itu kan Kereta Api Terakhir gitu ya. Ada si Komarudin itu kan. Iya, perang. Jenderal Sudirman. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Ya semoga obrolan ini bisa menginspirasi. Iya. Ya berharap ya paling tidak yang obrolan kita ini nanti banyak juga wong akan bisa ya ternyata. Dan nggak yang terakhir. Moga-moga itu sama obrolan. Amin. Oke, kita sudah di penghujung ya. Mungkin ada pesan ingin disampaikan 1-2 kalimat. Ya sekali lagi kita mungkin hanya bisa mewariskan untuk anak cucu kita nanti. Nah, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan adalah anak cucu kita. Berikan yang terbaik untuk mereka, pendidikan yang bagus, teladan yang bagus, dan yakinkan bahwa Indonesia itu luar biasa. Kita pasti bisa dan terus bergelora untuk menciptakan Indonesia yang semakin berjaya nantinya.
Thank you, Kak Inuk. Thank you Sampai jumpa Mas lagi. Adi, sudah Ya, mengundang senang sekali. saya di podcast Alhamdulillah. malam hari ini. Thank you. Oke, setengah jam cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.